Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang Lactogog atau yang kita sering kenal sebagai booster ASI ya. Lactogog sendiri itu adalah obat atau zat yang dipercaya bisa menstimulasi atau merangsang produksi ASI, meningkatkan atau hanya sekedar mempertahankan produksi ASI pada ibu yang sedang menyusui. Sebelum kita melanjutkan video ini, boleh di subscribe, like, dan tekan lonceng ya untuk mengaktifkan notifikasi video baru dari bayibunda.id. Nah, pada saat kita memproduksi ASI, seringkali itu tiba-tiba surut produksinya. Apa aja sih yang membuat surut? Bisa aja ibu yang sedang bekerja, dia tidak sempat memerah ASI, atau seorang ibu yang sangat lelah sehingga dia fisiknya tidak mampu menghasilkan ASI dalam jumlah yang cukup untuk bayinya. Kadangkala proses seperti ini ya, penurunan ASI itu membuat seorang bunda berhenti menyusui. Oleh karena itu, banyak petugas kesehatan atau bunda-bunda yang lain segera mencari obat apa, zat apa, atau booster ASI apa yang kira-kira bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI lagi. Seperti itu. Nah, proses menyusui itu sendiri sebenarnya adalah gabungan dari ketiga aspek ya. Yang pertama fisik, kemudian emosi, dan juga interaksi hormon. Nah, diawali dari proses kehamilan. Pada saat wanita itu hamil, estrogen dan progesteronnya tinggi sekali. Kemudian pada saat dia lahiran, kedua hormon ini, estrogen dan progesteron itu turun. Sedangkan prolaktin naik. Prolaktin itu hormon menyusui ya. Yang saya maksud interaksi hormon itu tadi ya. Jadi prolaktin naik, produksi ASI akan naik juga. Namun, produksi ASI yang dibantu oleh prolaktin ini kenaikannya, bila dia tidak digunakan secara maksimal ASInya, maksudnya dikosongkan secara maksimal atau dinenen bayi secara adekuat, produksinya akan turun lama-lama gitu. Ini yang perlu diketahui ya. Jadi produksi ASI itu adalah supply and demand. Semakin banyak diminta supply-nya atau dihasilkannya akan semakin besar juga. Nah, sebelum bunda memilih atau mencari Lactogog, apa yang kira-kira itu cocok untuk bunda, ada baiknya bunda mengevaluasi dulu proses pemberian ASI selama ini bagaimana. Apakah bunda tipe ibu menyusui secara langsung atau ibu yang menyusui secara langsung plus memerah ASI, atau bahkan ibu yang bertipe hanya memerah ASI saja tanpa menyusui ya. Apabila Anda adalah ibu yang hanya menyusui secara langsung, perhatikan apakah perlekatannya sudah benar. Perhatikan apakah bayi itu nenen adekuat. Misalnya pada saat dia sakit, itu seringkali tidak menghabiskan ASI pada payudara. ASI masih banyak di sana. Namun karena Anda tidak mengosongkannya, itu seringkali produksinya turun. Oleh karena itu, penting untuk memerah ASI. Misalnya bayi tidak menghabiskan ASI pada saat dia nenen langsung. Nah, pada ibu-ibu yang bekerja atau working mom, seringkali karena tugasnya yang sangat banyak atau jam kerjanya yang sangat padat, dia lupa atau bahkan nggak sempat untuk memerah ASI secara teratur tiap 2 atau 3 jam sekali. Itu juga membuat produksi ASI makin turun. Nah, kalau sudah kayak gitu berarti ketemu nih penyebabnya apa, produksi ASI tadi turun. Itu dulu yang diperbaiki. Lactogog bisa membantu Anda apabila proses laktasinya juga diperhatikan, juga diperbaiki, seperti itu. Kemudian Lactogog ini banyak sekali jenisnya ya, mulai dari yang berbahan obat gitu, atau bahkan yang berbahan herbal ya.
banyak diantaranya itu memang berdasarkan penelitian memang membantu ya, memang membantu untuk meningkatkan produksi ASI. Saya membaca sebuah buku berjudul Indonesia Menyusui. Di salah satu babnya ini ada pembahasan mengenai laktogok ya. Jadi obat-obatan yang bisa membantu itu antara lain metoclopramid, domperidon, sulpirit ya, chlorpromazine, dan juga beberapa hormon seperti hormon pertumbuhan atau tryptophan releasing hormone atau TRH, dan juga oksitosin ya. Oksitosin sendiri itu juga bisa dipakai. Namun penggunaan obat-obatan itu tentu saja harus sepengawasan dokter ya, karena ada efek samping penggunaan obat yang apabila kita tidak mengetahui dosis yang tepat untuk diri kita, itu akan berbahaya gitu ya. Kalau selama ini sih ibu-ibu biasanya menggunakan laktogok yang berbahan dasar natural atau herbal, misalnya daun katuk, fenugreek, blessed thistle, biji fennel, atau ada juga yang menggunakan daun torbangun-bangun ya. Nah, fenugreek ini atau dalam nama latinnya adalah Trigonella funum-graecum, itu merupakan herbal yang paling sering direkomendasikan sebagai laktogok seperti itu. Dia merupakan golongan tumbuhan keluarga kacang-kacangan ya. Sebenarnya zat ini digunakan untuk indikasi batuk, bronkitis, sakit tenggorokan, dan sakit pada saat menstruasi. Nah, fenugreek ini memang mempengaruhi produksi ASI dengan cara merangsang produksi keringat dan payudara, sehingga penggunaannya biasanya membuat bunda banyak berkeringat. Bunda-bunda yang sering menggunakan fenugreek pasti sering meneliti ini gitu. Maksudnya saya habis pakai fenugreek kok jadi tiba-tiba banyak keringat, dan keringatnya biasanya agak bau gitu. Kemudian penggunaan daun katuk ya, kalau di Jawa biasanya pakai daun katuk ya, namanya Sauropus androgynus ya, itu juga banyak digunakan secara tradisional. Sebuah penelitian mendapatkan hasil kenaikan produksi ASI sebanyak 50,7% pada ibu yang mengkonsumsi ekstrak daun katuk. Seperti itu. Jadi herbal-herbal yang Bu Bidan sebutkan tadi, fenugreek dan daun katuk, itu emang secara penelitian sudah memang menghasilkan produksi ASI yang lebih banyak. Jadi bisa dipakai. Kemudian sampai kapan harus menggunakan booster ini atau laktogok ini? Ternyata kita tidak perlu bergantung sepenuhnya pada laktogok ya, karena yang harus kita perbaiki adalah proses pemberian ASI secara benar, misalnya menyusui secara adekuat atau memerah ASI secara teratur, mengosongkan payudara secara maksimal. Nah, karena dengan mengosongkan payudara itu produksi ASI akan semakin banyak ya. Boleh dihentikan kapanpun penggunaan laktogok dari bahan herbal ini. Kalau penggunaan obat-obatan, Bu Bidan sarankan dengan sepengetahuan dokter atau dengan rekomendasi dokter. Biasanya penggunaan laktogok dari bahan obat itu akan dihentikan pelan-pelan seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya Bunda. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.